Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, al-ikhwan wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak pernah putus Allah berikan kepada kita semua. Dan nikmat utama kita dalam kehidupan ini adalah nikmat hidayah, nikmat keimanan, di mana nikmat hidayah dan keimanan itu adalah mutlak karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan kasih sayangnya kepada kita. Iman yang kita miliki saat ini bukan karena kita keturunan orang Islam, karena banyak orang Islam yang juga kemungkinan keturunannya naudzubillah bukan menjadi muslim atau kemudian berbalik jadi muslim menjadi tidak muslim. Iman yang kita miliki ini juga bukan karena kita orang pinter, ya, karena banyak orang pinter yang kemudian keimanan juga tidak sampai kepada mereka. Iman yang kita miliki bukan juga karena harta benda, ini sangat jauh sekali, karena harta benda tidak menjadi patokan orang untuk beriman atau tidak beriman. Apalagi saat ini banyak sekali problematika ujian ya terhadap keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kita dalam hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para pengikutnya seperti kita ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat insyaallah di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini, bulan-bulan ini kita sedang merayakan, memperingati hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid, majelis-majelis taklim, lembaga-lembaga Islam banyak memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata umumnya peringatan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan dengan salah satunya membacakan Barzanji yang isinya adalah membacakan riwayat hidup Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahiran sampai beliau wafat. Mungkin di sini saya ingin mengingatkan saja bahwa kecintaan kita, kerinduan kita ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila itu berwujud kepada kita salawat banyak kepada beliau, itu sangat bagus ya. Tidak usah lagi dihitung-hitung jumlah salawat yang harus kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena satu salawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salawat. Tetapi bentuk kecintaan kita, kerinduan kita, rasa terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai hanya sekedar salawat gitu ya. Tapi harus sampai dalam bentuk kita mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam kehidupan beliau. Dan kalau kita tarik garis besar daripada apa yang beliau persembahkan dalam hidupnya selama beliau menjadi nabi dan rasul, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, maka kita melihat benang merahnya adalah bagaimana beliau mendedikasikan hidupnya untuk satu kata, yaitu dakwah, mengajak orang kepada kebaikan gitu. Ini yang rata-rata umumnya kita luput memperhatikan ya, bentuk kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari aspek fisiknya saja misalnya, itu bagus. Atau mungkin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hubungan beliau dalam berumah tangga, itu pasti juga bagus.
Bagaimana kemudian perjuangan beliau dalam menegakkan Islam itu juga bagus, tetapi harus semuanya itu disambungkan dengan satu kata yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini kalau kita ingin menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdakwah. Bapak Ibu semua, berdakwah jangan dianggap seperti orang yang sedang hanya berceramah seperti saya di sini gitu. Tapi berdakwah bisa kita lakukan dalam bentuk apapun yang kita bisa, ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemungkinan yang bisa kita lakukan. Luas sekali dakwah itu, seluas kita hidup. Kebutuhan kita hidup itu isinya adalah bisa kita isi dengan dakwah kepada Allah. Sebelum saya masuk ke dalam materi ini, saya singgung sedikit bahwa bentuk dakwah itu saat sekarang ya sangat mungkin dilakukan oleh siapapun, apalagi orang-orang yang memang sudah memiliki keimanan, ilmu keislaman meskipun sedikit. Apapun yang bisa kita lakukan di keluarga, ya, terutama pada diri sendiri, kepada keluarga, dan juga kepada masyarakat kita. Saat ini Bapak Ibu semua, tantangan-tantangan yang bisa mengajak orang untuk lari daripada Allah, lari daripada Islam itu sangat banyak, dan fasilitas dukungannya juga sangat melimpah. Kalau kita tidak bergerak untuk berdakwah dengan kemampuan yang kita miliki, versi kita masing-masing, dengan lisankah, dengan tulisankah, dengan bentuk audiovisualkah, ya, atau di media-media sosialkah yang memang bisa kita lakukan, ya, maka dunia ini mungkin lebih dominan oleh ajakan-ajakan dakwah yang justru mengajak orang untuk lari daripada Allah, lari daripada Islam. Kita bisa melakukan dakwah dengan apapun yang kita miliki, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan membahas satu tema yang penting, dan bahkan kalau menurut saya ini bukan hanya penting tetapi maha penting, ya. Karena yang akan kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim ini adalah sebuah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada mukjizat yang sehari ini ada, Bapak Ibu semua, kecuali Al-Qur'anul Karim. Kalau kita pernah mendengar, ya, kisah Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah dengan tongkatnya, hari ini kita nggak tahu tongkatnya itu di mana. Dan kalaupun tongkat itu ada, sebenarnya bukan tongkatnya yang mukjizat, ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemukjizatan itu kepada tongkat itu. Kalau kita pernah mendengar Nabi Isa alaihissalam, ya, bisa membangunkan orang yang sudah wafat dan bicara, hari ini kita udah nggak bisa lagi menyaksikan kemukjizatan itu. Atau misalnya kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam yang bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit parah, penyakit lepra misalnya, kemudian orang itu sembuh. Hari ini kita nggak bisa lagi melihat mukjizat itu, kecuali rekayasa-rekayasa, manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menunjukkan bahwa ada kaitan kemukjizatan, dia bisa menyembuhkan orang dengan kemukjizatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Singkat kata, tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada manusia melalui para nabi dan rasul saat ini kecuali Al-Qur'anul Karim. Apa itu mukjizat? Ya, mukjizat adalah sesuatu yang memang khusus Allah berikan kepada nabi ataupun rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifatnya itu di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan manusia, ya. Jadi sangat khusus sekali, gitu, ya. Tidak ada mukjizat yang kemudian bisa dilakukan oleh manusia kecuali oleh para nabi dan rasul, dan itu merupakan hadiah, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang bersifat seperti mukjizat, mungkin ada karomah, itu juga adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang solehin dan solehat, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan karomah sifatnya tidak bisa ditransfer kepada orang lain, dan karomah tidak bisa juga sifatnya didatangkan atau diminta untuk didatangkan, dan dia tidak bisa dipelajari. Karomah adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang soleh, kepada hamba-hamba Allah yang mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikirnya, melalui sholatnya,
melalui tilawatul Qur'annya, melalui kedekatan amal-amal soleh yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah datang karomah. Ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan karomah itu kalau kita bisa mendekatkan diri dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah mukjizat. Ya, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa diperoleh ya oleh manusia-manusia biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada kita. Artinya Al-Qur'an ini mempunyai sesuatu yang luar biasa, di luar kemampuan manusia. Artinya juga Al-Qur'an ini punya energi yang bisa kita dapatkan, energi itu dari Al-Qur'an sebenarnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Al-Qur'an, energi Al-Qur'an, pengaruh Al-Qur'an dulu pernah didapati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka orang-orang yang dekat ya, keimanannya kuat kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dekat dengan Al-Qur'an. Kedekatan mereka dengan Al-Qur'an, kedekatan mereka dengan Allah dan Islam itu kemudian mewujud dalam pengaruh yang diberikan Al-Qur'anul Karim kepada pribadi mereka. Mereka menjadi orang-orang yang kuat secara mentalitas maupun juga secara fisik. Dan mereka kemudian bisa membentuk satu peradaban manusia yang sampai hari ini tidak ada kebaikan peradaban manusia yang bisa mengalahkan peradaban mereka. Luar biasa, mereka hidup dalam ratusan tahun ya, mempunyai kekuatan, energi, mental, pikiran ya, fisik yang luar biasa. Oleh sebab itu mereka dalam waktu yang tidak lama mereka bisa juga kemudian memperluas ya dakwah Islam ini lebih daripada sepertiga dunia. Bayangkan Bapak Ibu semua, jika kita saat ini di Indonesia saja misalnya dari total populasi kita 270-an juta orang, ya kemungkinan kita sekitar 200-an juta lebih ya kaum muslimin. Ketika kita memiliki umat Islam ini memiliki Al-Qur'an dan sadar dengan kekuatan Al-Qur'an dan bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Qur'an, kita bisa bayangkan kekuatan kita kayak apa gitu. Dulu pun sahabat-sahabat jumlahnya sedikit, tetapi mereka punya kekuatan luar biasa dari keimanan mereka kepada Allah dan dari Al-Qur'anul Karim. Maka yang perlu kita tanyakan di awal kita kajian pada pagi hari ini adalah, apakah ada jarak yang jauh antara kita dengan Al-Qur'anul Karim? Ya. Dari awal judul misalnya disebutkan kita raih kembali kekuatan Al-Qur'an, mungkin kita bertanya, emangnya ada apa Al-Qur'an itu? Memangnya kita belum bisa mendapat manfaat kekuatan dari Al-Qur'an? Itu pertanyaan pertama. Kedua, memangnya ada jarak antara kita dengan Al-Qur'an? Barangkali untuk kita yang biasa tilawatul Qur'an tiap hari, kita menganggap diri kita dekat dengan Al-Qur'an. Kedekatan dengan Al-Qur'an dimanifestasikan dalam bentuk tilawatul Qur'an. Itu bagus dan suatu amalan yang juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca. Atau barangkali ada di antara kita yang hafal banyak daripada ayat-ayat Al-Qur'an, itu juga bagus ya, dan merupakan amal yang mendapat pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu saya coba melihat statistik pesantren kita di negara ini beberapa tahun lalu. Mungkin saat ini sudah bertambah jumlah pesantrennya. Dulu beberapa tahun lalu itu ada pesantren itu kurang lebih 26.000 di Indonesia. Saya yakin hari ini bisa juga 30.000 lah, karena memang ada juga pesantren dan lembaga-lembaga Islam yang belum terdaftar di Kementerian Agama misalnya, itu sangat melimpah banget, banyak sekali. Ini yang terdaftar resmi sebagai sebuah pesantren, lembaga pendidikan terdaftar gitu. Sementara ada ribuan atau ratusan ribu dimanapun yang sekarang tumbuh menjamur pesantren-pesantren lokal yang basisnya misalnya mengajarkan tahfidzul Quran, itu di mana-mana. Dan dari jumlah santrinya itu kurang lebih ada 4 juta orang. Hari ini kita yakin bahwa jumlahnya 4 juta orang itu lebih. Kenapa saya perlu menyampaikan statistik pesantren? Karena secara garis besar orang-orang yang secara intensif, reguler mempelajari Al-Qur'an
Dari waktu ke waktu boleh kita katakan mereka adalah orang-orang pesantren, di pesantren gitu ya. Artinya orang-orang yang anak-anak santri di pesantren, mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu terus-menerus, setiap hari, ya, dari waktu ke waktu. Pagi berinteraksi dengan Quran, mereka belajar di kelas juga berinteraksi dengan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian sore menjelang maghrib mereka juga umumnya membaca Quran, ba'da maghrib membaca Quran. Bahkan kalau kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga tahfidzul Quran, mereka sebelum tidur juga ada kewajiban juga untuk menghafal atau menyetor hafalan Quran. Itu banyak sekali. Jadi ada 4 juta atau 5 juta orang yang secara intensif berinteraksi dengan Quran di negara kita. Dari total populasi kita 275 juta, ya 4 juta atau 5 juta ini lumayan nggak kira-kira? Terus berinteraksi. Kita ini berinteraksi dengan Quran tapi nggak terdaftar kan di Kementerian Agama kan? Ya. Anggaplah misalnya jumlah kita misalnya dari santrinya 4 juta atau 5 juta. Kita misalnya yang berinteraksi dengan Quran di masyarakat anggaplah 10 juta lah. Jadi totalnya misalnya 15 juta atau 20 juta. Dari total populasi kita 270-an juta penduduk kita, anggaplah muslimnya 230 juta misalnya. 15 juta itu kira-kira besar enggak? Ya. Kalau kita punya mindset yang bagus terhadap Al-Quran dan bentuk interaksi kita dengan Quran bagus, itu luar biasa sebenarnya. Itu luar biasa. Tapi kita akan lihat di sini, kita belajar sama-sama kira-kira sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran dan kualitasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun lalu ada mungkin di salah satu televisi nasional ya, ada salah seorang anak namanya Musa. Ya, dia ini dari Bangka ya. Dia juara hafiz cilik, umurnya 5,5 tahun. Lidahnya belum bisa mengucapkan huruf ro ya karena memang masih cadel gitu ya. Tapi beliau ini bisa menghafal Quran 30 juz, juara di Indonesia dan kemudian dibawa juga ke luar negeri untuk ditandingkan, dikompetisikan. Dan beliau menduduki urutan ke-12 dari 25 peserta di seluruh dunia. Itu fotonya yang paling anak kecil itu. Berapa tahun lalu Musa ini pernah jadi iklan, menjadi tokoh iklan di TV ya menjelang kita buka puasa itu. Kalau masa Bapak Ibu masih ingat. Ini luar biasa. Negara-negara dunia kagum dengan Indonesia karena belum pernah ada di dunia ya anak yang hafal Quran 30 juz, bisa dites dari sisi apapun ya. Beliau bisa menyampaikan kelancaran hafalannya luar biasa meskipun dia nggak ngerti dengan bahasa ataupun Al-Quran yang dia hafal. Itu dahsyat ya, dahsyat banget itu. Orang-orang luar negeri sana yang berbahasa Arab ya, ada yang mungkin mereka hafal lebih baik dari dia, tapi mereka paham karena paling tidak mereka berbahasa Arab. Tapi si Musa ini tidak bisa bahasa Arab dan dia bisa menghafal Quran 30 juz. Ini kemujizatan sisi lain daripada Al-Quran juga, di mana tidak ada satupun di dunia pemeluk agama yang bisa menghafalkan kitab sucinya. Beberapa waktu lalu, mungkin di sini ada yang juga kenal ya, almarhum tokoh Islam kita yang seorang kristolog ya, seorang muslim mu'alaf tapi sudah sangat luar biasa pemahaman Islamnya. Namanya Ihsan Mokoginta rahimahullah. Kenal Bapak Ibu ya? Kenal nggak nih? Dari Bekasi. Udah pernah dengar belum Ustadz Ihsan Mokoginta? Belum ya? Halo Pak, pernah dengar nggak? Ihsan, udah pernah dengar kan? Ustadz Ihsan Mokoginta. Ibu-ibu pernah dengar Bu? Pernah ya. Beliau pernah diundang ke salah sebuah sekolah teologi Kristen untuk memaparkan perbandingan agama ya di hadapan para teolog-teolog Kristen, mahasiswa dan mahasiswi yang jumlahnya ratusan. Pada waktu itu beliau sebelum menyampaikan paparan menyampaikan dulu challenge ya, tantangan gitu. Dia katakan kalau ada satu orang saja dari peserta di ruangan ini yang bisa hafal Bible satu halaman saja, bisa hafal Bible satu halaman saja, kata Ustadz Ihsan rahimahullah ya, saya akan masuk Kristen lagi gitu. Ditunggu beberapa waktu ternyata nggak ada ya.
Berjalanlah paparan beliau tentang perbandingan agama dan sebagainya. Setelah selesai, murid-muridnya bertanya, Ustadz Ihsan, apakah kalau seandainya betul tantangan itu ada yang menyambut dan kemudian ada satu orang yang hafal satu halaman Bible saja, apakah betul Anda akan keluar dari Islam lagi dan masuk Kristen? Kata Ustadz Ihsan rahimahullah, nggak mungkin ada. Kalau ada gimana gitu ya? Ya kalau ada, ya dia menyuruh menyampaikan hafalannya. Setelah selesai saya akan tanya kepada dia, Bible-nya terbitan siapa? Penerbitnya siapa maksudnya? Kenapa begitu? Karena masing-masing penerbit dari Bible itu banyak perbedaannya. Jadi kalau dia hafalkan yang ini, penerbit yang ini beda teksnya gitu. Jadi memang nggak pernah mungkin ada, karena dia sifatnya terjemahan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keistimewaan Al-Quran yang umumnya kita bisa rasakan ya, salah satunya adalah bentuk kemujizatan Al-Quran yang memang bisa dihafal oleh orang yang bukan bahasa Arab. Ini luar biasa ya. Dan saat ini lembaga-lembaga tahfiz sudah luar biasa menjamur di mana-mana. Orang-orang tua juga punya mindset ya, ingin anaknya hafal Quran. Kalau dianya udah nggak bisa hafal Quran, orang tuanya pengen anaknya hafal Quran ya. Cita-citanya apa? Nanti di akhirat akan mendapatkan mahkota ya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mahkota itu cahayanya lebih terang daripada matahari, namanya Tajul Waqor ya, namanya mahkota itu namanya Al-Waqor, Tajul Waqor, yang sinarnya lebih terang daripada matahari karena anak kita hafal Quran. Kita akan bahas juga di sini nanti. Kita mau lihat lagi secara umum masyarakat dunia Islam kita ini interaksi sama Qurannya gimana. Pertama, jumlah penghafal Quran di Mesir itu, kalau saya cari-cari bahan informasinya, dari total penduduknya 60 jutaan penduduk, ada 12.300.000 yang menghafal Al-Quran 30 juz. Ini negara terbesar penghafal Quran di dunia ya. Jadi kalau kita sekolah di Mesir ataupun datang ke Mesir, orang yang hafal Quran ini bukan aneh. Anak-anak kecil ya, mereka sudah banyak menghafal Quran dengan segala macam cara mereka. Atau kalau dipresentasikan sekitar 18,35%. Nomor 2 ada Pakistan. Dari populasi total 218 juta penduduk, ada sekitar 7 jutaan penduduk yang hafal Quran 30 juz, atau prosentasenya sekitar 3,21%. Kemudian di Gaza, Palestina, ada sekitar 60-an ribu orang yang menghafal Quran 30 juz dari total populasinya 2,5 juta penduduk atau 2,4%. Negara yang memang diisolasi ya secara luar biasa oleh Israel, tetapi di situ punya kekuatan orang-orang yang bisa menghafal Quran dan orang-orang yang bisa menegakkan perjuangan untuk menegakkan Al-Quran ya, membebaskan Masjidil Aqsa. Di Saudi Arabia ada sekitar 6 ribuan orang yang hafal Al-Quran dari sekitar 20 juta penduduk populasinya atau 0,02%. Dan di Indonesia diperkirakan ada 30-an ribu orang yang menghafal Quran dari, ini beberapa waktu lalu, sekarang udah 270-an juta penduduk, dari 237 juta penduduk dengan persentase 0,01%. Jadi sebenarnya angka-angka ini Bapak Ibu semua, kenapa saya perlu paparkan? Untuk sekedar memberikan cerminan bagi kita atau alat ukur ya bagi kita, kira-kira interaksi kita umat Islam baik di negeri ini, baik di kita juga, kemudian negara kita, di masyarakat dunia, interaksinya seperti apa. Prosentasenya macam-macam. Tapi kalau kita lihat ini jumlahnya yang luar biasa. Ini bukan jumlah yang kecil ya. Jumlah orang bisa menghafal Quran 20 juta orang lebih dari dunia ini, itu bukan jumlah yang sederhana. Pertanyaannya, kenapa kemudian interaksi yang demikian banyak dilakukan oleh umat Islam kita, tetapi belum bisa menempatkan posisi kita umat Islam seperti yang pernah diraih posisinya oleh umat-umat Islam terdahulu yang juga mereka mendapatkan pengaruh kekuatan dari Al-Quran? Itu pertanyaannya. Sekarang saya ajak ibu-ibu semua, bapak-bapak semuanya untuk merasakan, pernah nggak kita mengalami situasi seperti ini. Pertama,
Pernahkah kita membunyikan audio Al-Quran? Audio itu suara ya Al-Quran yang kita bunyikan baik di rumah, kemudian di masjid, bahkan di kendaraan kita ya. Tapi ketika dibunyikan kita nggak nyimak tuh isinya, nggak menyimak bacaannya. Kita ngobrol, kita bercanda, itu sementara kaset ataupun suaranya bunyi itu. Kalau di dalam masjid dibunyikan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian orang yang ada yang menyalakan audio Al-Quran itu kemudian ngobrol, makan, bercanda ya. Sementara audio Qurannya itu berbunyi itu. Gitu ya. Audio Al-Quran yang berbunyi ini Bapak Ibu semua, itu bukan satu suara bacaan dalam teks yang biasa-biasa. Karena yang dibaca itu adalah Al-Quranul Karim. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu bicara ya di hadapan orang tertentu yang memang kita ingin menyampaikan kebaikan kepada orang itu, tapi kemudian orang itu ngobrol, bicara ya. Padahal itu kita udah diundang gitu ya untuk ngomong, tapi ngobrol, bicara nggak diperhatikan. Kita sebagai manusia pasti punya perasaan, ini saya diundang untuk ngomong tapi yang mengundang nggak mau mendengarkan gitu ya, kurang lebih ya. Itu kurang lebih begitu. Pernahkah kita seperti itu gitu? Kedua, pernah nggak kita terobsesi tilawatul Quran? Terobsesi itu artinya ya pengen banget tilawah Quran itu hingga akhir surat sehingga terburu-buru tilawahnya. Ya kan? Biasanya ini di dalam bulan Ramadan ya, kita memperbanyak khatmul Quran supaya khatamnya banyak. Lalu kita ngegas ya membaca Al-Quran, tetapi dengan pola yang keburu-buru karena kita pengen banyak-banyakan khatamnya. Kalau orang udah pengen keburu-buru kebanyakan khatamnya, banyak faktor salahnya. Pertama, membacanya mungkin salah. Dan yang paling pasti dia nggak punya perasaan dan nggak menyangkutkan hatinya ketika membaca Quran. Hatinya ada pada apa? Hatinya ada pada supaya khatam Quran. Hatinya ada pada akhir suratnya kapan. Hatinya ada pada akhir juz yang dia baca berapa lama lagi gitu. Itu hadir hatinya itu. Lalu dia baca. Apakah kemudian pembacaan seperti ini nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya? Pasti nggak begitu. Karena membaca satu huruf dalam Al-Quranul Karim itu pahalanya 10. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, kita mendapat pahala 190 pahala. Jadi ini pasti insya Allah dapat pahala. Meskipun kita nggak tahu karena memang kita keburu-buru bacaannya, apakah Allah memberikan pahala sesuai dengan seperti tadi itu. Tapi yang kita garis bawahi di sini, kita membaca Quran tanpa ada rasa dan perhatian terhadap isi yang kita baca. Gitu ya. Pernahkah kita berlebihan dalam pengucapan huruf Al-Quran sehingga justru memberatkan dan sangat fokus pada pengucapan huruf? Mungkin jangan salah paham juga, pengucapan huruf ini kan bagian daripada kita tahsin ya, membaca Al-Quran dengan bagus ya. Kita makhorijul hurufnya harus benar, cara mengucapkan kha gimana gitu ya, ucapkan ain gimana dan sebagainya, dha juga gimana. Tetapi di judulnya di sini yang digarisbawahi berlebihan, sehingga ada orang yang membaca suratul Fatihah itu nggak pernah sukses gitu. Baca lagi, setar lagi, Al-Fatihahnya belum pernah benar gitu. Sementara kapasitas dia untuk membaca kayaknya udah optimal gitu. Ini udah saya benerin kok masih salah juga. Salah lagi. Sehingga orang membaca Quran dalam konteks ini, dia justru memperhatikan bagaimana pengucapan hurufnya secara berlebihan dan tidak kepada Al-Quran atau isinya. Gitu ya. Pernahkah kita membaca Al-Quran di tempat gaduh sehingga membaca Al-Quran itu tanpa hati? Tilawatul Quran itu bagus, tapi di situasi ramai, orang banyak hiruk pikuk, kita baca Quran ya. Kemudian kita biasanya dengan membaca Quran dalam posisi itu biasanya, walaupun nggak semuanya, kita baca Quran ala kadarnya. Yang penting target tilawatul Quran kita satu hari ini penuh gitu ya. Lagi-lagi apakah ini nggak bagus? Bagus dong ya, dibandingkan kita bengong gitu ya, dibandingkan kita juga dengar lagu, pasti lebih bagus baca Quran. Tapi ada satu nilai yang harus kita pikirkan ketika berinteraksi dengan Quran ya. Jangan sampai bentuk interaksi kita itu hanya kulitnya, dalam artian kita membaca juga sulit konsentrasi dan kita nggak memperhatikan maknanya.
Nanti insya Allah kita juga gali kenapa begini semua ya. Pernahkah kita memperdengarkan atau mendengar Al-Quran untuk acara formalitas? Sebuah acara dibuka, kemudian dibacakan Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, ya kita lanjutkan acara dengan sambutan. Pasti sering ya, kita ya baca Al-Quran di sebuah acara. Untuk formalitas acara, susunannya pembacaan Al-Quran, sambutan-sambutan dan sebagainya. Tapi ketika pembacaan Quran itu, pertama, orang yang sedang ada di dalam ruangan nggak memperhatikan. Yang kedua, tidak dibacakan syari tilawah atau terjemahannya. Akhirnya baca Al-Quran yang isinya hidayah, hudan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian nggak sampai, karena kita nggak ngerti. Ada yang secara lebih ekspresif itu ya, menyampaikan MC-nya itu. Kita dengarkan taujih Rabbani, arahan-arahan dari Rabb ataupun dari Allah, dengan bacaan Al-Quran dibawakan oleh saudara kita ini gitu ya, pakai kata-kata taujih Rabbani, arahan-arahan Allah, tapi nggak dibacakan syari tilawahnya, terjemahannya nggak dibaca. Maka kalau kita tanya taujihnya apa dari Allah yang dibacakan tadi, kita nggak tahu gitu loh. Karena kita bukan orang Arab, kita bukan orang yang paham dengan bahasa-bahasa Al-Quran ya. Maka kalau ada formalitas seperti ini, dianjurkan baca syari tilawahnya, nggak usah gengsi, nggak usah merasa kayaknya oh ini sih untuk orang-orang yang awam begitu ya. Kita awam sama Quran ini, karena kalau nggak diterjemahkan kita nggak ngerti artinya. Pernahkah kita mendengar atau memperdengarkan Al-Quran di ruang tunggu? Ada lembaga-lembaga Islam yang setiap hari bacaan Quran di situ berbunyi. Kita datang menunggu beraktivitas di ruangan itu Al-Quran terus gitu ya. Maksudnya baik sebagai syiar, atau maksudnya bagus juga sebagai memenuhi suasana keislaman gitu ya. Tapi sedih gitu ya, kalau kemudian kita mendengarkan Al-Quran ini, dia lagi bicara apa Quran ini? Quran ini yang bicara Allah. Dan Allah sedang bicara apa? Sedang berbicara tentang pertarungan dakwah antara para nabi dengan umatnya yang sangat sukar diajak untuk bertauhid misalnya. Orang ngobrol, bertransaksi di situ, handphone segala macam. Ya. Al-Quran sedang bicara tentang surga dan neraka, yang kenikmatan surganya luar biasa indahnya, kemudian kengerian nerakanya luar biasa ngerinya. Tapi kita di situ nggak memperhatikan. Dari pagi sampai tutup itu lembaga Quran terus. Ya, satu sisi mereka maksudnya pasti baik, dan biasa di bulan-bulan Ramadan banyak lembaga-lembaga yang seperti ini. Tapi di sisi lain sayang sekali kita nggak bisa memposisikan Quran dengan seharusnya. Pernah nggak kita melihat satu dinding, baik di masjid ataupun di rumah kita, dimanapun gedung-gedung ya, ada tempelan-tempelan kaligrafi yang bagus banget gitu kaligrafinya, tapi kita nggak bisa baca kaligrafi itu apa ya. Kalaupun kita bisa baca, kita nggak ngerti juga artinya. Jadi pandangan keindahan kita sama Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala itu terhalang oleh keindahan kaligrafi dalam hal seninya. Kita mengagumi kaligrafi Quran karena seninya bagus banget yo. Ini kaligrafinya bagus banget. Coba dibaca. Ya mungkin ada sebagian kita bisa baca, tapi belum tentu kemudian bisa paham. Padahal Al-Quran secara keseluruhan adalah petunjuk, hudan dia. Kalau dia ditampilkan dalam segi seni, maka muatan esensialnya harus tidak boleh hilang, bahwa dia harus memberikan inspirasi kepada kita tentang kebaikan, dan kita bisa mengambil pelajaran itu karena itu adalah merupakan arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernahkah kita menghafal teks Al-Quran tapi sangat sedikit mengkaji isinya? Ini umum. Hafalan-hafalan kita terhadap Al-Quranul Karim, atau anak-anak kita, atau bahkan anak-anak yang di pesantren yang memang targetnya adalah pemusatan penghafalan, mereka sangat sedikit mempelajari makna daripada yang mereka hafal. Saya pernah datang juga menyampaikan materi ini di depan sebuah pesantren, di hadapan santri-santri sebuah pesantren ya, anak-anak SMP ya. Mereka hafal ada yang 15 juz, 17 juz, rata-rata bagus-bagus hafalannya. Tapi saya coba tanya ya, untuk mengetes mereka itu tentang makna Allahus Somad ya, ayat di dalam surat Al-Ikhlas, surat ayat kedua, Allahus Somad. Ternyata ratusan santri itu nggak ada yang tahu artinya Allahus Somad itu gitu ya.
Kita ada yang tahu nggak ya? Bu, tahu nggak Allah Somad, Bu? Ini pada pendiam-pendiam nih ya. Nggak ada door prize kali ini. Saya tadinya mau bawa buku untuk door prize, cuman panitianya nggak ngasih tahu sih. Pak, Allah Somad, Pak. Allah tempat bergantung. Ada lagi jawaban lain, Pak? Allah Somad. Bu, ada yang mau ini? Allah tempat meminta segala sesuatu. Ini yang benar. Allah tempat meminta ya. Ini masalahnya kita kan udah baca berulang kali nih Al-Ikhlas ini, dan mungkin dalam sholat kita baca terus gitu ya. Ini kata-kata yang paling indah Bapak Ibu dari Al-Quran itu. Saya sangat senang banget nih baca Allah Somad nih. Karena apa? Allah sendiri yang menyatakan dirinya yang maha kuasa itu kalau mau minta itu ke saya gitu. Allah sendiri yang mengatakan itu. Allah Somad, Allah tempat meminta. Ya kan seneng kalau kita diajukan orang yang punya kuasa gitu. Orang nih manusia kaya, terus kemudian punya kejabatan, punya kekuasaan, terus bilang sama kita, kalau ada apa-apa minta sama saya ya gitu. Pasti saya senang banget itu, gitu ya. Nah ini bukan manusia yang menyebutkan, tapi Allah. Nah anak-anak santri yang ratusan itu nggak tahu gitu Allah Somad itu, sayang gitu. Mereka hafalannya sudah banyak sekali gitu. Memang saya tanya juga kepada guru di situ, diajarin bahasa Arab nggak? Diajarin Ustadz, tetapi nggak fokus ke situ, fokusnya kepada hafalan. Jadi mereka hari-hari hafal. Oke deh gitu ya. Ini salah satu prestasi kita menghafal luar biasa. Apa yang akan kita kaji pada pagi hari ini menjelang siang bukan berarti mendiskreditkan penghafal Quran, bukan ya. Tapi melengkapi mindset kita dalam berinteraksi dengan Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita memahami materi ini dengan memahami bahwa Allah itu sayang banget sama manusia. Ya. Kadang-kadang kita khotib itu mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah gitu ya. Suka kepikiran nggak? Emang kita dimuliakan sama Allah gitu? Gitu ya. Yang dirahmati Allah. Kalau dirahmati mungkin disayangi Allah, mungkin kita masih ngaku gitu ya. Oh ya, saya dikasih sayangi sama Allah. Tapi kalau hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kita pernah berpikir nggak? Emangnya kita dimuliakan apanya gitu ya? Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu semua, ya ada banyak ya, bukan semua. Ada banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memuliakan kita sebagai manusia. Ini salah satu ayatnya. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Dan telah kami muliakan Bani Adam, manusia, dan kami berikan kepada mereka di daratan, di lautan kebaikan-kebaikan, dan kami juga berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan dalam bentuk rizki, dan kami utamakan mereka di atas kebanyakan daripada makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Walaqad karramna Bani Adam. Allah telah memuliakan manusia. Sehingga kalau kita baca Al-Quran Bapak Ibu, isinya diantaranya adalah bahwa seolah-olah alam semesta ini, bumi dan alam semesta ini diciptakan hanya untuk manusia doang. Ya, semuanya nih, langit, bumi untuk manusia. Seolah-olah tuh apa yang ada di muka bumi dan di alam semesta sana hanya untuk manusia aja. Nah kita bisa menggambarkan betapa sayangnya Allah sama kita, manusia ini. Nah, lebih sayang lagi manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Al-Qur'an. Ya. Ya. Karena itu ya, dalam banyak ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang misi diturunkannya Al-Qur'an, kita bisa lihat di sini. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, ya, telah datang kepada kalian mau'izah mir rabbikum. Mau'izah itu kalau disampaikan secara setara itu nasihat. Ya, nasihat.
Tetapi kalau mau'izatun min rabbikum, dirampaikan nasihat itu dari atas, dari Rabb kita, itu sifatnya perintah, bukan nasihat yang setara ya, sejajar sama kita, tapi ini dari Rabb, perintah dari Allah Rabbukum, wa syifaa'un lima fis sudur, penyembuh dari apa yang ada dalam hati, wa rahmatun lil mu'minin, dan kasih sayang Allah kepada orang beriman. Nah, jadi perhatikan Bu, Bapak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan beberapa misi ya. Antaranya adalah instruksi, perintah dari Allah, kedua penyembuh ya dari apa yang dalam hati kita, dan yang ketiga kasih sayang Allah kepada orang beriman. Khusus untuk orang beriman aja nih, sayangnya Allah kepada kita. Bentuknya apa sih Bu? Bentuk sayangnya Allah pada kita dalam bentuk diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu pedoman hidup, panduan, tuntunan. Tanpa Al-Qur'an ya hidup kita kedubrakan deh gitu ya, nggak punya keteraturan. Tanpa Al-Quran, tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa Sunnah, hidup kita nggak beraturan. Ya. Contoh misalnya saat sekarang nih Bapak Ibu, ada mungkin pasti sudah pernah dengar tentang LGBT kan, lesbian, gay, biseksual, transgender gitu ya. Orang yang sukanya perempuan sama perempuan, laki sama laki, sukanya laki sama perempuan, dan orang yang perempuan pengen jadi laki, laki pengen jadi perempuan, itu udah paham ya. Sekarang ada lagi namanya Bu, bukan LGBT saja, tapi LGBTQ. Ada Q-nya di belakangnya tuh. Jadi beberapa waktu terakhir ini ditambahkan oleh PBB, hak asasi manusia, termasuk adalah menghormati orang-orang yang punya kecenderungan seksual LGBTQ. Q-nya itu adalah queer. Queer itu artinya adalah orang yang nggak bisa didefinisikan laki atau perempuan. Lesbian masih mengaku dia perempuan, tapi suka sejenis. Gay masih mengaku dia laki-laki, suka sejenis. Biseksual masih mengaku dia laki atau perempuan, tapi suka dua-duanya. Transgender, laki pengen jadi perempuan, pengen menjadi perempuan, pengen jadi laki. Q-nya, queer ini, itu nggak laki, nggak perempuan. Ya. Tapi makhluk jenis-jenis kayak begini itu dilegalisasi oleh PBB Bu, Bapak. Dan PBB ingin beberapa waktu puluhan tahun ke depan semua negara di dunia ini semua bisa ikut menandatangani hak hidup, hak hidup ya, berinteraksi dengan masyarakat secara normal untuk kelompok-kelompok begini. Apa yang saya maksud kayak ginian dengan hidayah Al-Qur'an? Al-Qur'an pasti mencela ya sifat-sifat dan kecenderungan seksual yang rusak ini. Dan tanpa petunjuk Al-Qur'an mungkin kita nggak paham, atau kita tanpa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin kita masih berpikir iya ya jangan-jangan bener ini LGBTQ ini memang haknya orang dah gitu ya. Nah orang pengen berhubungan sama siapa aja kan haknya dia, badan-badan dia, alat kelamin dia gitu. Maaf ya bicara seperti ini ya. Tapi kalau merusak bagaimana itu? Kan sampai saat ini di negeri ini masih juga banyak orang yang membela LGBTQ itu dengan segala alasan, padahal alasan kesehatan, alasan sosial udah nggak pernah bisa terjawab. Kesehatan Bapak Ibu, nanti coba, mohon maaf saya sampaikan, kalau misalnya bisa akses internet atau segala macam, lihat korban-korban terutama gay ya, lihat korban-korban mereka kayak gimana rusak penyakit fisiknya tuh, gitu ya. Saya pernah ikut seminar kesehatan tentang LGBTQ ini, dan di situ ada beberapa dokter yang memaparkan bagaimana kondisi pasien yang datang sama dia dan minta diobati gitu, karena memang salah satu alat kelaminnya itu udah rusak. Satu contoh nih saya kasih tahu aja, di Indonesia ini bukan nggak ada Bu, Bapak Ibu, lumayan banyak ya komunitas di Indonesia ya. Dan salah satu pasiennya dokter itu menyampaikan, orang yang sudah cukup sering gitu ya berinteraksi secara seksual sesama jenis, maaf saya sampaikan, anusnya, duburnya itu udah nggak bisa nutup lagi, dia nggak bisa nutup. Jadi kalau orang mau buang air, untuk orang yang kayak gitu udah langsung nggak usah ngeden, keluar aja gitu. Makanya mereka biasanya dikasih disumpel pakai ada alatnya gitu, disumpel, karena udah kebuka terus. Bagi yang sudah parah itu dokter-dokter itu menampilkan foto-fotonya Bu, Pak. Jadi kita ya banget prihatin, ngeri ngelihatnya ya, karena udah nggak bisa nutup.
Karena itu kan posisinya Allah fitrahkan bukan untuk dimasukin sesuatu, tapi untuk ngeluarin sesuatu. Tapi itu dimasukin sesuatu. Dan ketika parah, dia bukan hanya sekedar lubangnya nggak bisa nutup, tapi dia juga punya penyakit karena banyak kuman di situ. Akhirnya seperti borok. Itu gambarannya lah gitu ya. Dan saya pengen sampaikan Bapak Ibu semua, di Indonesia ini ada sekolah kelompok yang namanya Gay Muslim Indonesia, GMI namanya. Dalam sebuah acara-acara di Hotel Indonesia di putaran itu, mereka mengakui sebagai Gay Muslim Indonesia. Kenapa mereka bisa mengaku bahwa mereka Muslim tapi mereka gay? Karena mereka punya penafsiran kaum Lut itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memaksa sifatnya, bukan suka sama suka. Tapi kalau suka sama suka itu boleh. Karena itu mereka mengatakan saya Muslim tapi saya gay. Ya. Di luar negeri Bapak Ibu semua, penyakit-penyakit seperti ini udah luar biasa banyaknya, dan di antara negara yang banyak penyakitnya sepertinya adalah Inggris. Di situ tren pernikahan antar jenis laki perempuan menurun, tapi tren pernikahan sesama jenis itu meningkat. Luar biasa ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat negara-negara barat itu sepertinya mereka bagus, teknologinya bagus, wah apa segala sesuatunya ekonominya bagus, sebenarnya itu kita belum lihat dalamannya gitu. Kembali kepada Al-Quran Bapak Ibu, Quran itu sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada kita, karena Quran ini petunjuk, pedoman ya. Karena itu kita bersyukur pada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzilal Qur'an, unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Disebutkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, misinya diantaranya hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas daripada petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya. Yang ketiga, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Al-Quran ini kami turunkan kepadamu mubarakun, dia diberkahi untuk apa? Ya, liyadabbaru ayatihi. Ya, untuk ditadaburkan, dipahami ya arti ayat-ayat yang ada di dalamnya, wa liyatadzakkar ulul albab, dan untuk menjadi pelajaran bagi ulul albab, orang-orang yang otaknya cerdas. Ya. Jadi di sini ada berbagai macam misi diturunkan Quran. Pertama, arahan dari Allah yang sifatnya adalah perintah, penyembuh hati, petunjuk bagi manusia, kasih sayang Allah, penjelas dari petunjuk. Ini maksudnya Al-Quran, ada sebagian Quran yang menjelaskan secara lebih detail tentang hukum-hukum yang harus kita lakukan, antara lain hukum faraid, hukum waris ya. Terus kemudian pembeda dari yang batil. Kemudian untuk apa juga? Agar direnungkan isinya dan diambil pelajaran. Ini diantara misi-misi diturunkannya Al-Quran ya. Maka yang harus kita lakukan, yang pertama adalah menyadari betapa mulianya nilai dan kedudukan Al-Quran. Sadari itu, Quran ini luar biasa, Quran ini mukjizat ya. Quran ini nggak ada tandingannya, nggak bisa ditanding dengan apapun kekuatannya itu. Yang kedua adalah kita bagaimana bersikap dengan benar sehingga kita bisa menerima manfaat dari misi diturunkannya Al-Quran. Ini poinnya nih ya, berusaha bersikap dengan benar agar kita menerima manfaat dari manfaat diturunkannya misi diturunkannya Al-Quran. Ini Ibnu Qayyim, sebentar saya mau nanya, sampai jam berapa ini? Sampai zuhur ya? Udah mau selesai dong? Masya Allah. Ya udah saya cepetin aja ya. Ini saya lewatin. Lihat Bu, Bapak Ibu, ada area keterpengaruhan kita dengan Quran, ada area kita peduli tapi masih di luar daripada keterpengaruhan Quran, ada area kita nggak peduli sama Quran. Ini maksudnya ya. Manfaat Quran itu bisa kita dapatkan sejauh mana kita memperoleh keterpengaruhan dari Quran ya. Kalau kita nggak ada dapat pengaruh dari Quran, berarti kita nggak dapat apa-apa ya. Bentuk keterpengaruhan Quran itu apa Bapak Ibu? Ini kita nih, ada yang sifatnya sangat minim, ada yang mungkin lebih dalam dari itu. Yang hanya sekedar sedikit saja dapat pengaruh dari Quran, insya Allah, dan kita bisa mendapatkannya, umumnya kita dapat. Baca Quran dengan baik, 1 halaman atau 2 halaman gitu ya, pasti kita mendapatkan jiwa kita menjadi lebih baik. Gitu loh. Ini area keterpengaruhan Quran yang nggak bisa kita rekayasa nih. Quran itu kan bahasa Arab, kita bacanya belum tentu ngerti artinya, tapi kalau kita bacanya benar,
baca satu halaman saja ada rasa suasana yang baik di dalam hati kita tuh. Tapi kalau kita baca koran ataupun kitab-kitab bahasa Arab, kita baca aja satu halaman dengan cara yang benar, saya yakin pengaruhnya nggak sampai ke dalam hati kita, ya kan? Ini beda loh. Kalau kita bisa bahasa Arab, kita bisa baca bahasa Arab, baca huruf Arab, baca koran-koran Arab, baru kitab-kitab Arab, baca tuh satu halaman, kita baca dengan benar. Setelah itu nambah nggak suasana hati kita, ada berubah nggak? Nggak ada. Tapi baca Quran, kita nggak ngerti artinya, ya kita baca dengan benar, tapi kita nggak ngerti artinya, itu suasana hati kita berubah, Bu. Jadi tenang gitu. Subhanallah ya. Ini mukjizat nih. Nggak ngerti kita itu, Allah bicara apa itu kita nggak ngerti, tapi kita dapat pengaruhnya. Tapi perhatikan, ini masih pengaruh yang sedikit, masih sedikit. Karena apa? Kita belum paham dalamannya. Sedikitnya aja kita udah ngerasa, apapun lah Bapak Ibu ya, ada masalah apa segala macam-macam, kita wudhu, kita sholat misalnya, atau apapun ya, kita dari ke suatu tempat kita baca Quran dengan benar. Itu masalah yang tadinya beban, yang problem jadi masalah berat bagi kita, tiba-tiba aja menjadi nggak terlalu berat. Kita bisa hadapi itu. Aneh itu sebenarnya. Anehnya terjawab karena Al-Quran ini mukjizat. Beda dengan bahasa Arab yang biasa. Ini saya lewati aja. Al-Quran itu seperti orang dikasih resep dari dokter. Ada yang dipakai resepnya, ada yang cuma dibaca doang, ada yang nggak diminum gitu ya. Padahal Al-Quran itu sifat penyembuh. Nah, saya lengkap aja nih. Ini yang poin-poin yang pentingnya. Masalahnya ada di mana? Jangan kehilangan misi. Penting nih Bapak Ibu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Quran, jangan kehilangan misi. Kalau Al-Quran adalah perintah, jangan kehilangan misi. Quran adalah petunjuk, Quran adalah kasih sayang Allah, jangan kehilangan misi. Misi kita pahami. Di dalam Al-Quran itu, bentar nih, ini saya gedein. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada misi-misi ini terkandung nih. Jangan sampai kita kehilangan misi itu. Kita kehilangan misi Al-Quran diturunkan, berarti boleh jadi apa yang kita lakukan dengan Al-Quran, ya mungkin kita mendapatkan sangat sedikit dari manfaat Al-Quran, atau kita nggak mendapatkan apa-apa. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam ibadah dalam Al-Quran, ibadah dalam Islam ini harus dua kepenuhi. Pertama aspek lahir, aspek zahir, dan aspek batin. Ya, aspek lahir itu adalah bentuk gerak tubuh kita yang memang diperlukan dalam melakukan ibadah. Aspek batin adalah kehadiran hati dan pikiran kita saat kita melakukan ibadah tersebut. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illas sahr. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Banyak orang yang berdiri melakukan sholat malam tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya kecuali capek. Tuh. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Padahal orang ini puasa benar dari pagi nahan lapar dan haus sampai maghrib. Orang ini benar berdiri qiyamul lail di waktu malam, yang kemudian dia lakukan anggota tubuhnya, dia ruku, dia sujud. Kenapa kemudian Rasulullah SAW katakan tidak dapat apa-apa? Karena dia tidak sertakan aspek batinnya yang harusnya hadir dalam mengerjakan ibadah tersebut. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita berkurban. La yanallaha ruhumuha wala dima'uha walakiyanalhu taqwa minkum. Allah tidak melihat kurban itu dari dagingnya, tidak melihat kurban itu daripada kambingnya yang besar mahal atau sapinya limusin yang harganya mungkin puluhan juta. Tetapi Allah akan bukan juga kepada darahnya, tetapi Allah akan melihat apakah orang yang mudhahi, yang berkurban itu kemudian punya niatan dekat sama Allah, meningkatkan takwanya sama Allah tuh. Itu yang dilihat Allah tuh. Kadang kita punya uang hanya sekitar 2,5 juta, kambing kita kecil banget, ya orang-orang lihat kasihan banget Pak, kambing masih kecil udah disembelih gitu ya. Lah kita mampunya segitu, tapi kita ikhlas, ini karena Allah, kita pengen dekat sama Allah, kita takwa sama Allah, itu nilainya. Dibandingkan yang kambing ataupun sapi-sapi yang besar, tapi niatannya nggak mendekatkan diri pada Allah. Inilah yang kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rakaatani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyamil lailatin bila tafakkur. 2 rakaat dalam waktu malam yang dilakukan dengan tafakkur, dengan khudu, dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan konsentrasi lebih baik daripada lakukan sholat sepanjang malam tapi tanpa khusyuk, tanpa tafakkur. Ini bentuk interaksi kita. Tilawah pertama, kedua paham, tadabur, amal, hafalan. Tilawah, paham, tadabur, amal, hafalan, dan semuanya terus berterusan ya.
Yang banyak dilupakan orang itu pahamnya. Yang banyak dilupakan orang itu tadaburnya. Ya. Banyak juga dilupakan orang amalnya. Karena apa? Orang membaca, kalau seandainya Qurannya sebagai petunjuk, namanya petunjuk harus dibaca, dan namanya petunjuk harus dipahami, namanya petunjuk harus diamalkan. Ya. Jadi konsentrasinya di situ. Saya ingin menyingkat apa yang saya sampaikan pada pagi ini, bahwa ketika kita mengatakan kita tilawatul Quran, diperintahkan banyak tilawah, pada dasarnya yang diinginkan dalam Al-Quran kita banyak tilawah itu kita banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan muatan-muatan ayat yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Jadi sesuatu itu kalau kita baca berulang-ulang, dia pikiran tadi yang cuma lintas-lintasan, dia akan tertempatkan di dalam pikiran tuh. Nah, kalau kita udah dapat input ataupun nilai-nilai arahan Allah dalam pikiran kita, perilakunya jadi baik. Banyak tilawah itu intinya adalah kita banyak diingatin sama Allah. Karena itu pernah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar. Beliau ditanya, "Ya Abdullah bin Umar, berapa ayat dari Al-Quran yang dihafal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan suratul Baqarah. Kata anaknya nih. Kemudian berapa lama tuh dihafalkan suratul Baqarah? Dia katakan oleh Abdullah bin Umar, ayahku menghafal surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Itu. Apakah dengan 12 tahun itu hanya Baqarah saja yang dihafal Umar bin Khattab? Pasti nggak mungkin. Apakah kemudian memorinya Umar bin Khattab itu lemot? Nggak mungkin. Karena orang-orang dulu itu memorinya kuat-kuat. Apakah kemudian bentuk interaksi Umar bin Khattab dengan Quran itu nggak banyak karena memang hanya sandur Al-Baqarah saja? Ya nggak mungkin. Karena dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah yang dimaksud hifdzul Quran, kam hafizta minal Quran, berapa ayat yang kamu hafal dari Quran adalah ini, tilawah, paham, tadabbur, amal, menghafalkan. Ya, mengamalkan itu termasuk juga memperjuangkan isi daripada yang kita hafal. Kalau kita hanya baru tilawah saja itu udah bagus, dan tilawah belakangnya ada tahsin dan juga tajwid, itu bagus. Ya, kita tilawah dengan baik. Tilawah dengan baik, ingat jangan sampai tilawah saja, harus kita pahami, baca terjemahan Al-Quran, baca terjemahannya. Jangan kemudian sama-sama kita nggak mau baca atau gengsi sama diri sendiri nggak baca. Itu bentuk interaksi paham kita paling minimal bisa kita paham Al-Quran sebelum nanti kita baca tafsir macam-macam. Baca terjemahannya dulu. Ya. Kemudian tadabbur, pendalaman lebih jauh, bisa kita baca banyak referensinya. Kemudian kita amal, termasuk memperjuangkannya, Bapak Ibu. Karena Al-Quran itu kalaupun dihafal tapi nggak dipahami, nggak ditadaburi, nggak diamalkan, nggak diperjuangkan, nilainya menjadi nggak seperti pemahaman hifz, hafalan seperti zaman dulu para sahabat yang dimaksudkan dengan hifz. Karena itu Rasulullah SAW pernah dalam satu peperangan, banyak sahabat-sahabat yang syuhada itu termasuk dari penghafal Quran. Beliau katakan kepada para sahabat yang lain, jadikan para hufazul Quran, orang-orang yang hafalan Qurannya paling banyak, orang-orang itu yang dijadikan paling bawah di liang lahatnya, dikuburin paling awal supaya dihisapnya lebih dulu dan kemudian masuk surganya lebih dulu. Banyak orang mengatakan bahwa penghafalan Quran ini adalah karena mereka hafal secara teks, padahal bukan hanya itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah hafal secara teks, sudah paham secara maknanya, dan mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran dalam prosesi jihad yang mereka lakukan. Jadi bukan hafal secara teks saja. Itu yang kemudian menjadikan mereka mempunyai penghargaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang punya mindset kita ataupun anak-anak kita punya hafal Quran, lengkapi pemahaman kita, mindset kita. Jangan menggambarkan bahwa anak kita hafal Quran 1 juz udah hebat. Belum selesai. Karena nggak mungkin Allah menilai orang hanya sebatas kemampuan memori dia menghafal. Meskipun itu juga nggak mudah, tapi nggak mungkin hanya itu. Apakah yang kemudian hafalannya pendek tapi mereka berjuang, berjihad, berdakwah dengan segala waktu pikirannya, itu lebih tidak bagus daripada mereka yang hafal Quran tapi mereka hanya hafal teksnya saja? Pasti nggak mungkin. Makanya kalau kita punya kecenderungan menghafal Quran atau anak kita punya hafal Quran, pambarkan dalam pikiran kita, anak kita ini nggak hanya hafal redaksi Qurannya aja, dia harus paham juga maknanya, dia harus pahami juga tadabbur daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Karena itu apa konsekuensinya? Para hufazul Quran dia wajib paham bahasa Arab. Itu penting banget dan mendasar banget. Jangan hanya teksnya aja. Walaupun di dunia ini penghafalan itu hanya kadar teksnya aja, tapi kita pahamnya nggak boleh begitu. Ya, ditingkatkan lagi supaya interaksi kita dengan bagus dengan Quran. Terakhir, saya ingin mengambil contoh begini.
Quran itu kan punya kekuatan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran ini diturunkan pada gunung, pasti gunung itu pecah karena takut pada Allah. Artinya Quran ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Fisik nih, kekuatan luar biasa, bisa meledakkan gunung tuh. Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala punya memberikan kekuatan itu kepada kita untuk merubah diri kita supaya bisa lebih baik. Dan dulu para sahabat bisa merubah mentalitas mereka, fisik mereka, pemikiran mereka, sehingga mereka menjadi produk unggulan dari peradaban manusia yang pernah ada. Ya. Ada salah seorang sahabat namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia baca Quran sebelum subuh, ya dia baca Quran, kemudian dia lihat ke langit, ya ternyata ada pendar-pendar lampu-lampu gitu seperti payung agak dekat sama dia gitu. Terus kuda yang dia tunggangi itu ketika dia baca Quran dan ada pendar-pendar itu, kudanya gerak-gerak gitu, nggak betah gitu ya. Dia berhenti. Kemudian kuda itu berhenti lagi, nggak gerak-gerak lagi. Kemudian dia baca lagi, kudanya yang di samping dia yang diikat itu kemudian gelisah lagi. Akhirnya beberapa kali begitu dia khawatir kuda ini menginjak anaknya yang sedang tidur di dekat dengan kuda. Akhirnya dia berhenti, Qurannya nggak dilanjutin. Kemudian besokannya bertemu pada Rasulullah SAW, dia bilang, "Ya Rasulullah, ya tahu nggak, saya kemarin itu sebelum subuh saya baca Quran. Ada yang bilang surat Al-Kahfi, ada yang bilang suratul Baqarah. Dalam hadisnya itu penjelasannya begitu. Nah, kemudian ketika saya baca itu, kuda saya ini gelisah gitu ya. Yang nggak betah gitu. Saya lihat ke atas, ternyata ada lampu-lampu yang mendekat pada saya seperti payung, gitu ya. Beberapa kali saya berhenti, kuda saya berhenti juga. Itu kemudian lampu-lampu itu hilang. Dia baca lagi, lampu-lampu itu udah lagi gitu. Dan kudanya gelisah lagi. Akhirnya Rasulullah, saya putuskan aja untuk nggak baca Quran lagi lah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, ya, atadri mazak. Kamu tahu nggak itu apa? Nggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tilkal malaikatu tadnu min sautik. Itu adalah malaikat-malaikat Allah yang mendekat karena mendengar suara kamu baca Al-Quranul Karim. Artinya Quran itu punya kekuatan, dan Al-Quran itu disukai oleh penduduk langit. Kalau penduduk langit malaikat suka pada kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kemudahan, keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.